Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai distribusi binomial pada suatu jurnal. Distribusi binomial ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan dan kegagalan pada produksi home industry at one home make. Berikut merupakan biodata dari jurnal yang telah saya temukan. Tujuan dari perhitungan distribusi binomial yaitu untuk menghitung kegagalan pada produksi tas at one home made. Dalam penggunaan metode distribusi binomial ini digunakan untuk menghitung kegagalan dan diperlukan data produksi sehari dengan menggunakan P sama dengan 0,5 karena dalam distribusi binomial hanya terdapat dua kemungkinan yaitu keberhasilan dan kegagalan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa produksi tas memiliki tingkat kegagalan yang kecil. Rumus distribusi binomial yaitu Px sama dengan Nx, P pangkat X, Q pangkat N dikurang X. Dengan keterangan P sebagai proporsi kasus yang telah diharapkan pada satu kategori, dan kategori lainnya adalah Q di mana Q sama dengan 1 dikurang P. N merupakan jumlah populasi dan Nx merupakan kombinasi X dalam N yang dapat juga dihitung dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurang X faktorial. Pada pembahasan pengolahan data yang digunakan merupakan data produksi dari One Homemade dari tanggal 24 sampai 30 Mei 2021 yang merupakan banyaknya produksi yang telah dilakukan oleh One Homemade. Pada bagian gambar terdapat data produksi harian One Homemade dari tanggal 24 hingga tanggal 30 Mei 2021. Kemudian dapat dihitung probabilitasnya dengan memperkirakan kegagalan dari data dengan metode binomial dengan P sama dengan 0,50 dengan rumus Px sama dengan F faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurang X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang X. Dan berikut merupakan perhitungan perkiraan kegagalan pada produksi harian tas at one homemade periode 24 sampai 30 Mei 2021. Pada produksi 24 Mei 2021 diperoleh hasil yaitu 0,015438. Pada produksi 25 Mei 2021 diperoleh hasil 0,7732. Pada produksi 26 Mei 2021 diperoleh 0,0004542148. Pada produksi 27 Mei diperoleh 0,00108. Pada produksi 28 Mei 2021 diperoleh 0,0059000953 dan juga pada produksi 29 Mei 2021 diperoleh 0,2743. Dan kemudian yang terakhir yaitu pada produksi 20 Mei 2021 diperoleh hasil 0,000297. Kemudian dari hasil yang telah diperoleh didapat tabel pengolahan data dari tanggal 24 30 Mei 2021 sebagai berikut. Kemudian kesimpulannya yaitu pengumpulan data dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data produksi One Homemade sebagai selama 7 hari, di mana perhitungan data kegagalan ini menggunakan metode distribusi binomial. Berdasarkan hasil perhitungan distribusi binomial yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai kegagalan produksi sangat kecil dan bervariasi dalam kurun waktu produksi 24 Mei sampai 30 Mei 2001. Di sini saya akan menjelaskan bagian jurnal saya yang berjudul aplikasi model regresi Poisson tergeneralisasi pada kasus angka kematian bayi di Jawa Tengah pada tahun 2007. Di sini pada jurnal ini memiliki latar belakang, yaitu masalah utamanya adalah angka kematian bayi atau AKB yang digunakan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan masyarakat. Faktor-faktor seperti sarana kesehatan, tenaga medis, dan akses terhadap air bersih memiliki pengaruh signifikan terhadap AKB. Lalu pada konteks studinya, data AKB tahun 2007 menunjukkan adanya overdispersi dalam regresi Poisson biasa, yang merupakan model alternatif untuk analisis data dengan karakteristik tersebut. Pada jurnal ini memiliki tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi AKB, dua membentuk model prediktif yang sesuai untuk menganalisis data AKB dengan mengatasi kendala overdispersi. Yang ketiga, menentukan model terbaik berdasarkan nilai AKB Information Criteria AIC. Lalu di sini saya akan menunjukkan biodata jurnal sebagai contoh berikut. Lalu pada metodologi saya memiliki 3 metode. Yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data diperoleh yang pertama itu data sekunder dari Susenas tahun 2007, lalu perolehan data variabel respon di mana jumlah kematian bayi per kabupaten per kota. Lalu yang ketiga variabel prediktor 10 faktor seperti jumlah tenaga medis, akses air bersih, dan tingkat pendidikan ibu. Lalu yang kedua metode proses analisis. Di sini saya menggunakan uji distribusi Poisson, di mana untuk memastikan variabel respon mengikuti distribusi Poisson atau menggunakan chi-square.
Lalu yang ketiga, kemudian regresi Poisson tergeneralisasi, di mana menambahkan parameter dispersi untuk mengatasi over dispersi. Lalu yang ketiga, metode kriteria pemilihan model. Di sini menggunakan nilai IEC yang digunakan memilih model mana yang terbaik dengan IEC yang terkecil dianggap paling sesuai. Lalu di sini saya memiliki hasil perolehan data, hasil penelitian, di mana yang pertama itu memperoleh hasil uji distribusi Poisson, di mana yang variabel respon memenuhi asumsi distribusi Poisson. Pada over dispersinya memperoleh nilai parameter dispersi sebanyak 9,2354 menunjukkan adanya over dispersi. Lalu model terbaiknya eh, menggunakan yang pertama itu jumlah sarana kesehatan atau X1, jumlah tenaga medis X2, lalu persentase rumah tangga dengan akses air bersih X9. Nilai IC model terbaik 263,4. Lalu mengapa jurnal ini menggunakan distribusi Poisson? Yang pertama itu pada jurnal ini terdapat data diskrit, di mana AKW adalah data kejadian diskrit yang cocok dengan karakteristik distribusi Poisson. Lalu yang kedua, kejadian ini langka, di mana kematian bayi adalah kejadian yang jarang terjadi dalam populasi besar. Ketiga, independensi distribusi Poisson mengasumsikan kejadian bersifat independen, relevan untuk data AKW yang dikumpulkan dari wilayah berbeda. Mengapa harus perlu Poisson tergeneralisasi? Karena yang pertama itu distribusi Poisson biasa mengasumsikan ekodispersi di mana mean sama dengan varians. Yang kedua, dalam data AKB varian lebih besar dari rata-rata over dispersi, sehingga model Poisson tergeneralisasi yang memiliki parameter dispersi lebih sesuai. Lalu pengaplikasian modelnya ini, yang pertama itu regresi Poisson biasa, digunakan sebagai model dasar, tetapi gagal menangani over dispersi. Yang kedua, regresi Poisson tergeneralisasi untuk menyelesaikan masalah over dispersi dengan parameter tambahan. Yang kedua, termasuk dalam kerangka generali linear models atau GLM. Yang ketiga, memungkinkan prediksi yang lebih akurat. Di sini saya akan menampilkan formula distribusi Poisson yang digunakan pada jurnal tersebut. Tentu pada jurnal tersebut menggunakan formula distribusi Poisson di mana rumusnya adalah P X sama dengan K, lambda pangkat K, E pangkat min lambda per K faktorial, di mana E adalah ketetapan dengan jumlah 2,718, lalu lambda rata-rata kejadian dalam interval tertentu. Lalu pada regresi Poisson menggunakan formula sebagai berikut, di mana regresi Poisson ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon diskrit atau jumlah kejadian dengan variabel prediktor diskrit atau kontinuum. Lalu kesimpulan pada jurnal ini menunjukkan bahwa regresi Poisson teranalisis lebih sesuai untuk menganalisis data AKB yang lebih sifat over dispersi. Lalu yang kedua, faktor signifikan yang mempengaruhi AKB adalah jumlah sarana kesehatan, tenaga medis, dan akses air bersih. Ketiga, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan infrastruktur dalam menurunkan angka kematian bayi. Kesimpulan terhadap distribusi Poisson itu, pada jurnal ini menggunakan regresi Poisson dan Poisson terorganisasi untuk memodelkan hubungan antara angka kematian bayi, di mana variabel respon diskrit dengan faktor-faktor prediktor seperti jumlah sarana kesehatan, tenaga medis, dan akses air bersih. Dasar teori ini mendukung penggunaan distribusi Poisson untuk data diskrit dan memberikan landasan untuk menangani masalah over dispersi yang sering ditemukan dalam dunia nyata. Baiklah, pada bagian yang ketiga adalah penaksiran proporsi dengan empirical bias dari model beta binomial. Dengan studi kasus, jumlah SMA dengan kelulusan ujian nasional 100% pada tingkat provinsi Pulau Sumatera di tahun 2011. Adapun latar belakang dan tujuannya yaitu, dalam latar belakang ada masalah utama, yaitu penelitian ini dalam konteks pendidikan, penerapan metode EB masih jarang. Meskipun evaluasi kebijakan pendidikan seperti kelulusan ujian nasional atau UN sangat penting untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Di Pulau Sumatera, proporsi SMA dengan kelulusan ujian nasional 100% perlu diestimasi secara akurat untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan telah terlaksanakan dengan baik. Konteks studi, mengetahui proporsi SMA yang mencapai kelulusan 100%, pemerintah dapat mengevaluasi kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Penelitian ini fokus pada penggunaan metode EB dari model meta binomial untuk estimasi proporsi tersebut di Pulau Sumatera tahun 2011. Dengan tujuan, estimasi proporsi, menggunakan metode EB untuk mengestimasi proporsi SMA dan kelulusan ujian nasional 100% di Pulau Sumatera tahun 2011. Perbandingan metode estimasi membandingkan hasil estimasi proporsi menggunakan EB dengan metode yang akurasi. Adapun biodata jurnal yaitu penafsiran proporsi dengan empirical bias dari model beta binomial dengan studi kasus jumlah SMA dengan kelulusan peserta ujian nasional 100% pada tingkat provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011. Bagian metodologi. Yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendikdas. Kedua, data mencakup jumlah peserta ujian nasional atau UN, jumlah yang lulus dan yang tidak lulus di tingkat SMA pada provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011. Populasi, seluruh SMA di Pulau Sumatera. Sampel, 312 sekolah yang diambil menggunakan metode simple random sampling dengan formula N kecil sama dengan N besar PQ per N kurang 1 dikali D ditambah PQ. Di mana N adalah seluruh sekolah di Pulau Sumatera, PQ proporsi keberhasilan dan kegagalan, D adalah margin of error.
Metodologi yang kedua yaitu metode analisis data. Yang pertama adalah penafsiran langsung yang dibagi menjadi variabel respon YI dihitung sebagai jumlah SMA dengan kelulusan 100%. Proporsi langsung dihitung dengan PI topi sama dengan YI per NI. Yang ketiga, penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung mean square error atau MSI atau sama dengan MSI atau PI topi sama dengan PI topi dikali 1 dikurang PI topi per NI. Metodologi 2.2 penafsiran empirical bias atau EB terbagi menjadi model beta binomial digunakan sebagai model dasar dengan distribusi prior beta. Estimasi untuk proporsi diberikan oleh PI topi di pangkat EB sama dengan YI PI topi ditambah dalam kurung 1 dikurang YI per MU. Hyperperimeter ditentukan menggunakan metode momen. Kinerja estimasi EB diukur dengan nilai MSI yang lebih rendah dibandingkan estimasi langsung. Metodologi 3, pengujian hipotesis. Hipotesis atau H0 sama dengan proporsi PI sama dengan 0,27. H1 sama dengan proporsi PI lebih besar dibanding 0,27. Uji statistik dilakukan dengan pendekatan Z-test untuk sampel besar. Sama dengan YI kurang NIP 0 per akar NIP 0 dikali 1 dikurang P0. Uji statistik dilakukan dengan pendekatan Z-test untuk sampel besar, yaitu uji statistik dilakukan untuk pendekatan Z-test untuk sampel besar. Adapun hasil penelitian yang pertama yaitu penafsiran langsung. Rata-rata proporsi SMA dengan kelulusan ujian nasional 100% sebesar 0,27. MSE metode langsung lebih tinggi menunjukkan akurasi yang lebih rendah. Menafsirkan empirical bias atau EB dengan terbagi metode EB menghasilkan estimasi proporsi yang lebih stabil dan akurat. MSE metode EB lebih rendah terutama untuk provinsi dan ukuran sampel kecil. 3. Perbandingan metode. Metode EB lebih unggul dibandingkan metode langsung dalam meningkatkan ketelitian dan konsisten hasil. Aplikasi model. Yang pertama adalah model beta binomial. Penelitian ini menggunakan model beta binomial untuk menafsirkan proporsi kelulusan ujian nasional 100% di setiap provinsi. Model ini cocok karena data berbentuk biner dan dapat mengakomodasikan variasi antar kelompok. 2. Empirical bias atau EB. Metode EB digunakan untuk memperbaiki penafsiran proporsi dengan menggunakan distribusi prior yang diperkirakan dari data yang ada. Ini memberikan estimasi yang lebih akurat, terutama pada provinsi dengan sampel kecil atau data yang tidak lengkap. 3. Pengolahan data. Data yang digunakan berupa jumlah SMA yang lulus ujian nasional 100% dan jumlah total SMA di setiap provinsi. Penafsiran dilakukan untuk setiap provinsi menggunakan model beta binomial dan metode EB untuk menghasilkan estimasi proporsi kelulusan. Yang keempat, meningkatkan akurasi dengan EB. Metode EB menunjukkan MSI yang lebih rendah dibandingkan penafsiran langsung yang menunjukkan keakuratan dan kestabilan estimasi yang lebih tinggi. Adapun kesimpulannya, yaitu penelitian ini menekankan pentingnya penafsiran proporsi untuk mengukur tingkat kelulusan ujian nasional 100% pada SMA di Pulau Sumatera. Penafsiran proporsi digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pendidik, khususnya dalam konteks standar kelulusan ujian nasional atau UN. Dua metode penafsiran proporsi dibandingkan, penafsiran langsung dan metode empirical bias atau EB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode EB lebih akurat dan stabil, terutama untuk provinsi dengan sampel kecil atau data bervariasi, karena EB memanfaatkan informasi prior untuk menghasilkan estimasi yang lebih tepat. Dengan MSE yang lebih rendah, metode EB menunjukkan keunggulan dalam meningkatkan ketepatan estimasi dibandingkan penafsiran langsung. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi bahwa penafsiran proporsi khususnya dengan metode EB sangat penting untuk evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih akurat dan efektif. Kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang saya teliti yang berjudul Model Probabilitas Pengguna Jalan Terhadap Tarif Tol Solo hingga Ngawi pada studi kasus Kartasura hingga Sragen. Adapun latar belakangnya yaitu masalah utama, di mana tarif tol dan waktu tempuh merupakan faktor utama dan menentukan probabilitas pengguna jalan untuk memilih jalan tol dibandingkan jalan non-tol. Perbedaan nilai tarif dan waktu tempuh mempengaruhi preferensi pengguna jalan. Konteks studi, di mana penelitian dilakukan pada ruas tol Kartasura hingga Sragen, bagian dari proyek besar tol Solo hingga Ngawi di jaringan tol Trans Jawa. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi transportasi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menentukan model probabilitas pengguna jalan dalam memilih jalan tol berdasarkan tarif dan waktu tempuh. Yang kedua, membandingkan hasil model probabilitas antara logit binomial dan probit binomial. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan tarif dan pengelolaan jalan tol. Adapun biodata jurnal dapat kita lihat pada slide berikut. Metodologi. Yang pertama, ada data primer dengan kuesioner kepada 385 responden pengguna jalan arteri Kartasura hingga Sragen. Selanjutnya ada data sekunder. Data lalu lintas harian, tarif perjalanan, dan kecepatan kendaraan sesuai regulasi.
Adapun variabel penelitian yaitu yang pertama variabel bebas, yaitu perbedaan tarif jalan tol dan non tol dengan satuan rupiah, dan selanjutnya perbedaan waktu tempuh antara jalan tol dan non tol dengan satuan menit. Yang kedua ada variabel terikat, yang dimana ini merupakan pilihan pengguna jalan ya atau tidak menggunakan jalan tol. Yang selanjutnya ada proses analisis, yaitu uji validitas dan reliabilitas, di mana memastikan kuesioner menghasilkan data yang layak untuk analisis. Yang selanjutnya ada model logit dan probit, di mana menggunakan regresi untuk menghitung probabilitas pemilihan jalan tol. Yang selanjutnya ada uji statistik, yaitu yang pertama ada chi-square test, di mana menguji signifikansi model. Yang kedua ada koefisien determinasi atau R kuadrat, yang di mana mengukur kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang ketiga ada overall percentage test, yang di mana memvalidasi akurasi tes. Adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama model logit dan probit, di mana kedua model menghasilkan probabilitas yang hampir serupa. Yang kedua, probabilitas tertinggi terjadi pada skenario dengan tarif terendah yaitu Rp21.000 dan perbedaan waktu terbesar yaitu 40 menit. Probabilitas terendah pada tarif tertinggi yaitu Rp38.500 dengan perbedaan waktu terkecil yaitu 30 menit. Yang kedua ada uji statistik. Yang pertama, chi-square test, yang dimana model signifikan dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, ada koefisien determinasi, yaitu 58%, variabilitas dijelaskan oleh tarif dan waktu. Hubungan dengan regresi linear. Mengapa regresi linear digunakan? Karena yang pertama, regresi linear digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen atau tarif dan waktu perjalanan dan variabel dependen atau utilitas pilihan pengguna jalan. Yang kedua, ada regresi linear, memungkinkan perhitungan model utilitas dalam bentuk kombinasi linear dan variabel bebas. Dapat kita lihat seperti rumus berikut, yang dimana U adalah utilitas, X1 adalah selisih tarif, dan X2 adalah selisih waktu tempuh. Yang selanjutnya ada regresi linear, memberikan dasar sederhana untuk mengukur kontribusi relatif masing-masing variabel bebas terhadap utilitas pengguna jalan. Adapun aplikasi model yaitu yang pertama, pemodelan probabilitas pemilihan jalan tol, yang dimana model logit dan probit diterapkan untuk menghitung utilitas dan setiap skenario yang ditentukan oleh selisih tarif dan waktu tempuh antara jalan tol dan non tol. Fungsi utilitas ini kemudian digunakan untuk memprediksi probabilitas pengguna memilih jalan tol dan 9 skenario yang berbeda. Yang kedua ada pengumpulan data dan analisis variabel, yang dimana data diperoleh melalui survei terhadap 385 responden dengan metode state preference, dengan dimana responden memilih antara jalan tol dan non tol berdasarkan tarif dan waktu tempuh dalam skenario tertentu. Selanjutnya, di mana variabel utama adalah selisih tarif tol dan non tol serta selisih waktu tempuh. Variabel ini dimasukkan ke dalam model untuk menentukan fungsi utilitas yang selanjutnya dihitung menggunakan regresi linear. Yang ketiga, hasil model dan interpretasi, yang dimana model logit dan probit memberikan hasil probabilitas yang hampir sama dengan perbedaan kecil yang tidak signifikan. Yang keempat, ada aplikasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, hasil model dapat digunakan oleh pengelola jalan tol untuk menentukan struktur tarif yang optimal untuk menarik lebih banyak pengguna jalan. Yang kedua ada meningkatkan daya tarik jalan tol melalui pengurangan waktu tempuh yang signifikan dibandingkan jalan non tol. Yang selanjutnya melakukan simulasi skenario tarif dan waktu tempuh untuk memprediksi dampaknya terhadap jumlah pengguna jalan. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada jurnal tersebut, yang dimana model logit dan probit sama-sama efektif dalam memprediksi probabilitas pengguna jalan dalam memilih jalan tol berdasarkan tarif dan waktu tempuh. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin rendah tarif jalan tol dan semakin besar perbedaan waktu tempuh yang menguntungkan jalan tol, maka semakin tinggi probabilitas pengguna memilih jalan tol. Sebaliknya, tarif yang lebih mahal dan perbedaan waktu tempuh yang kecil mengurangi kecenderungan tersebut. Probabilitas tertinggi terjadi pada skenario dengan tarif tol terendah sebesar Rp21.000 dan perbedaan waktu tempuh sebesar 40 menit. Sementara probabilitas terendah terjadi pada skenario dengan tarif tertinggi yaitu Rp38.500 dan perbedaan waktu terkecil yaitu 30 menit. Hal ini menegaskan bahwa tarif dan waktu tempuh adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan pengguna jalan, serta menunjukkan bahwa model logit dan probit memberikan hasil yang hampir identik sehingga dapat digunakan secara bergantian dalam analisis serupa.